Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video kali ini saya akan mencoba membuat project. Kita mencoba bermain-main dengan project dengan tiga jenis, bukan tiga jenisnya, tiga fitur pengolahan citra atau tiga fungsi pengolahan citra. Yang pertama, thresholding sudah kita pelajari, namun thresholding yang sudah kita pelajari masih dalam satu channel warna. Di sini kita akan mencoba saya tambahkan dengan thresholding 3 channel warna, kemudian morfologi kita sudah mempelajarinya. Morfologi yang terdiri dari dilasi, kemudian erosi kita sudah mempelajarinya. Nah, di materi kali ini saya akan menambahkan yaitu kontur. Bagaimana mencari sebuah kontur dalam gambar dan memanfaatkannya untuk proyek tertentu ya. Kita kali ini akan mencoba mengikuti sebuah objek berwarna. Nah, yang pertama kita akan coba dulu bagaimana proses thresholding dengan 3 channel warna. Nah, thresholding dengan 3 channel warna ini menggunakan fungsi in range. Kalau kemarin hanya thresholding satu buah threshold saja dan satu channel warna, satu batasan saja. Nah, ini karena kita punya 3 channel warna, maka ada 3 batasan nilai. Nah, di sini diterangkan di fungsi in range. In range itu ada input, kemudian batas bawahnya tentunya ada 3. Kalau menggunakan RGB ya batas bawah R, red, kemudian batas bawah green, kemudian batas bawah blue. Nah, ini dilakukan di sini. Ini berupa array juga. Kemudian selanjutnya yaitu batas atas, upper atau upper bound. Ini upper bound itu batas atas, sama kalau menggunakan channel BGR. Nah, ini tadi ya, berarti ada batas atas blue, ada batas green, dan ada batas atas red. Kemudian setelah input, batas bawah, batas atas, kemudian di sini ada output. Nah, jadi kalau kita yang paling sering kita gunakan dalam proses thresholding biasanya adalah menggunakan tipe warna HSV ya, karena jenis warna dia kumpulkan dalam hue, kemudian kecerahan, tingkat kecerahan dia kumpulkan dalam saturation, dan tingkat kegelapan dikumpulkan dalam value. Kalau kita menggunakan RGB, maka ketika kita berpindah cerah dan terangnya sebuah objek akan ribet ya, karena semua RGB-nya ditentukan, semua batas RGB-nya ditentukan. Kalau kita sudah menentukan channel hue-nya, jenis warna apa yang akan kita threshold, nah kita tentukan dulu hue-nya, baru nanti perubahan kegelapan dan kecerahan sebuah objek itu ditentukan melalui saturasi dan value-nya. Nah, itu kemudahan yang disajikan kalau kita menggunakan ruang warna HSV ya, berbeda dengan RGB. Kalau RGB apabila terjadi perubahan kecerahan, nah misal di sini kita ingin merah, terjadi perubahan kecerahan, maka kita akan mengganti batas dari blue, red, dan green. Kalau kita menggunakan HSV, cukup kita atur saturation dan value-nya saja. Apabila apabila jenis warnanya ini sudah ditentukan. Itu bagaimana proses thresholding-nya. Nah, untuk memulai project sama langkahnya. Kita buka dulu workspace-nya ya, seperti biasa workspace-nya, kemudian source, kemudian kita setting CMake list-nya
di dalam project yang sudah lama kita buat, folder project yang sudah lama kita buat, CMake listnya. Di sini saya tambahkan nama projectnya ini 3C C besar trash kemudian underscore contour. Kita bermain dengan 3 channel thresholding dan contour. Library-nya tetap sama, OpenCV, Catkin. Nah, ini yang kita include-kan tetap sama library-nya. Kemudian masih tetap menggunakan C++ ya, ROS C++. Tetap sama, hanya kita tambahkan ini ya, link dan source JPP yang akan kita buat. Nah, kita buat di sini 3C trash contour.jpp sama dengan di CMake list yang sudah kita buat ini ya, namanya sama, harus sama ini 3C trash underscore contour.jpp. Ini terserah ya, cara menamainya terserah. Ini saya lebih mudah dengan menamainya dengan 3 channel thresholding contour ya, 3C ini. Nah, kemudian kita buka source code tadi 3C contour. Nah, library yang kita gunakan sama, yaitu ROS, OpenCV, kemudian OpenCV Core sebagai inti dari fungsi-fungsi pengolahan citra, kemudian GUI. Nah, nanti kita akan membuat GUI sederhana agar lebih mudah dalam merubah variabel. Kemudian di sini saya tambahkan library video IO karena kita nanti akan bermain-main dengan kamera, web kamera ya. Bosen kita hanya berkutat dengan gambar saja. Nah, karena kita bermain dengan kamera, di sini ditambahkan ada di dalam video IO ini ada library video capture. Nah, di video capture ini ada fungsi mengambil gambar dari kamera. Nah, di sini video capture saya inisialisasikan dengan variabel fungsi sederhana yaitu cam. Nah, nanti kita akan ngambil gambar melalui cam nih. Nah, karena kita akan menggunakan channel HSV dan tadi di inRange tadi ada 6 batas ya, ada batas atas untuk HSV dan ada batas bawah untuk HSV juga. Nah, maka di sini saya inisialisasikan batas atasnya hue-nya, upper bound dan lower bound untuk hanya hue-nya, kemudian saturasinya ada saturasi upper bound dan saturasi lower bound. Kemudian saya inisialisasikan value upper bound dan value lower bound. Nah, kemudian di sini juga saya inisialisasi ukuran opening size, ukuran elemen struktur kemarin untuk opening dan closing saya bedakan. Kemudian di sini saya inisialisasi juga ukuran kernel di smoothingnya Gaussian kemarin. Nah, kemudian kita akan bermain dengan ini 3 jenis gambar ini. Yang pertama, proses yang akan kita lakukan adalah yang pertama dari source-nya nanti berupa gambar, file gambar ataupun dari gambar berasal dari kamera. Ini source kita simpan dalam gambar inisialisasi variabel source. Kemudian setelah dari source tadi, kalau kemarin dalam proses thresholding kita gunakan 1 channel warna grayscale, maka kita sekarang menggunakan 3 channel warna yaitu HSV. Nah, kita simpan nanti hasil konversinya ke HSV image. Kemudian kita thresholding gambar tersebut dan disimpan di ini trace image ya, IMG ini. Nah, seperti biasa kita mulai dengan integer main sebagai awal program, kemudian inisialisasi ROS.
ROS-nya ini misalkan saya ganti dengan trace. Ini ROS-nya inisialnya namanya trace 3C gitu ya. Ini juga trace 3C. Handlernya trace 3C. Handlernya. Nah, kemudian loop rate-nya 150 Hz. Nah, karena kita akan menggunakan beberapa proses pengolahan, saya buat window 3. Nanti akan ada 4 window, sementara saya masih gunakan 3 window, yaitu untuk menampilkan source, kemudian HSV, dan threshold. Nah, setelah kita buat window ini 3 window, nah ini kita bermain dengan sedikit GUI, kita tambahkan trackbar ya, nanti biar mudah. Nah, dalam menggunakan trackbar, nanti variabel apa yang akan kita ubah, ini namanya, misalkan di sini, ini judul di dalam window-nya itu namanya blur kernel, nanti kita rubah-rubah ukuran blur kernelnya. Kemudian ini ditampilkan trackbar ini, trackbar blur kernel ini ditampilkan di dalam source frame. Nah, source frame karena nanti blurnya berubah-ubahnya tampilnya di source frame. Nah, ini perubahan blur itu saya simpan di blur kernel, ukuran kernelnya ini yang kita inisialisasikan 1. Kemudian nah, ini adalah maksimumnya. Sini saya dalam project ini misalkan saya buat maksimum blur kernelnya 10. Kalau 10 karena kernel itu selalu ganjil, kemarin kita buat ganjil, berarti 10 kali 2 20 ditambah 1 21, ukuran kernelnya 21 kali 21 maksimumnya. Kemudian ini untuk GUI trackbar di blur dan di dalam window source. Kemudian selanjutnya di window thresholding ini ada 6 ya, karena kita punya batasan 6 ya tadi ya. Yang pertama ada hue upper bound, batas atas. Nah, ini saya disimpan di hue upper bound yang sudah kita inisialisasikan di sini, hue upper bound. Kemudian batasnya 255 karena kita bermain dengan gambar 8 bit ya, maksimumnya 255. Kemudian hue lower bound ini juga sama, hue lower bound kita simpan di variabel ini, tipe datanya integer. Kemudian selanjutnya dan seterusnya sampai saturation upper bound, kemudian sampai yang terakhir adalah value lower bound yang sudah kita inisialisasikan di ini, value lower bound. Nah, ke-6 trackbar ini kita tampilkan di threshold frame. Nah, ini karena ke-6 variabel ini kita gunakan ketika proses thresholding ya. Nah, ini ketika proses thresholding kita tampilkan di situ. Dan saya tambahkan juga di threshold frame ada opening size element dan closing size element yang sudah kita kerjakan kemarin. Ini saya simpan di opening size dan closing size. Ini masing-masing juga sama, maksimumnya adalah 10 yang berarti adalah 21 kali 21 ukuran elemen strukturnya. Nah, karena nanti kita akan bermain-main dengan kamera, nah variabel cam yaitu fungsi video capture ini yang sudah saya inisialisasikan. Nah, pertama nanti kita akan langsung cam open ya. Nih, cam open, cam.open. Nah, kalau di laptop itu sudah include satu kamera, maka indeks kamera di dalam laptop ini adalah 0. Apabila di dalam laptop kalian ada 2 kamera, maka yang indeks 1 adalah kamera eksternal. Indeks 0 adalah kamera internal yang ada di laptop. Nah, itu
ini. Kalau kita menggunakan satu di sini berarti kita menggunakan eksternal kamera yang ada di laptop. Kalaupun PC, kalau PC karena PC tidak ada include kamera di sana, ada webcam, berarti indeksnya kalau mengakses webcam 0, webcam eksternal. Kemudian kalau ada 2 USB, 2 webcam, maka bisa dibuka indeks 0 dan indeks 1. Nah, karena di sini saya menggunakan di PC saya hanya ada satu internal webcam, maka yang saya gunakan di sini adalah indeks 0. Nah, kamera yang saya gunakan ini saya setting, saya ambil gambarnya, ini ukuran lebarnya yaitu 320 pixel, kemudian tingginya 240 pixel agar tidak terlalu lebar ya nantinya. Nah, itu nanti kamera yang ini sudah kita buka, tapi belum kita read ya, nanti ada proses read. Ini masih kameranya kita buka, belum kita proses read. Nah, selanjutnya kita akan bermain dengan pengolahan intinya. Sementara ini saya masih menggunakan gambar seperti biasa, file gambar yang akan kita baca. Nah, di sini proses tahapan awalnya adalah Gaussian blur. Saya di sini menggunakan Gaussian blur. Bisa menggunakan filter-filter yang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena kita tahu bahwa filter Gaussian yang sudah kita pelajari adalah sangat efektif, maka di sini saya menggunakan Gaussian blur. Nah, cara menggunakan Gaussian blur sudah kita ketahui. Yang pertama inputnya adalah dari source. Ini file gambar yang kita baca source, kemudian outputnya saya kembalikan lagi di source. Jadi gambar source-nya dirubah dari gambar asli kemudian langsung dirubah ke gambar yang sudah di blurkan atau di smoothing. Nah, size-nya ini blur kernel, yaitu yang sudah kita inisialisasikan di trackbar ini yang akan kita ubah-ubah. Nah, dan di end-kan dengan blur kernel ini. Nah, di sini saya gunakan 2 kali blur kernel plus 1 agar kernelnya selalu ganjil ya. Selalu ganjil seperti yang sudah kita pelajari bahwa ukuran kernel itu harus ganjil karena proses konvolusi yang sudah saya jelaskan ya, harus ganjil. Kemudian ini adalah standar deviasinya, saya gunakan standar deviasi normal 0. Nah, setelah itu kita convert hasil gambar tadi, hasil blurring tadi dengan CV to color ya, konversi warna. Hasil dari source yang hasil blurring ini dimasukkan lagi di source ini, kemudian saya convert ke HSV image. Nah, ini yang sudah kita inisialisasikan di sini, HSV image. Nah, kemudian kalau kemarin kita menggunakan color BGR to gray, maka di sini untuk mengkonversi dari blue green LED ke HSV gunakan ini color BGR to HSV. Ini untuk perbedaan antara color BGR ke HSV dan BGR ke gray. Nah, ini selanjutnya setelah kita rubah ke HSV, saya thresholding dengan in range. Inputnya adalah HSV hasil convert ini, HSV. Nah, ini adalah batas bawahnya menggunakan scalar ya, karena tadi harus array, kita gunakan scalar, 3 channel batas bawah, yaitu hue batas bawah, value batas bawah, saturasi batas bawah. Oh, ini terbalik ya, HSV ya, HSV bukan HVS ya. HSV ini channel hue, channel yang pertama yaitu H, kemudian channel yang kedua S, channel yang ketiga V. Ini juga terbalik, batas atasnya HSV. Nah, HSV. Nah, ini saturasi tadi tingkat kecerahannya, kemudian value tingkat kegelapan ya. Nah, hasil setelah inisialisasi memasukkan nilai batas bawah dan batas
atasnya, outputnya saya taruh di trace image. Nah, setelah di trace image, kita masukkan ke proses yang selanjutnya, yaitu opening dan closing. Karena saya tadi ukurannya saya bedakan antara opening dan closing, ukuran elemennya, maka di sini ada dua. Yang pertama, kita buat elemen dari opening, ini dimasukkan opening size. Kemudian selanjutnya ada closing elemen, maka di sini saya masukkan closing size. Nah, ini biar membedakan, biar tahu, biar kita bisa setting ukuran opening dan ukuran closing yang berbeda nanti. Nah, selanjutnya pertama proses opening. Kalau kemarin cara openingnya secara sederhana, kita gunakan dilasi erosi secara terpisah. Ini di OpenCV juga sudah menyediakan fitur morfologi X. Nah, ini sudah terangkum baik opening maupun closing ya. Kalau di sini cara menggunakannya morfologi X ini, fungsi ini input, yaitu hasil thresholding ini, kemudian ini output. Jadi hasil thresholding tadi dirubah ya, setelah di threshold dirubah dengan morfologi yang pertama adalah opening. Nah, yang membedakan antara opening dan closing, kalau di sini 0 yaitu opening, kalau 1 di sini adalah closing ya. Nah, karena ukuran beda tadi, ini opening elemen, ini opening elemen dengan opening size yang beda dengan CS elemen di sini. Kalau closing 1 tadi closing dengan CS elemen ya. Kemudian dengan CS, ukuran CS yang berbeda. Setelah itu kita tampilkan baik source, HSV, dan thresholding image. Nah, kita tampilkan seperti biasa, kita tampilkan dengan perulangan waktu jeda, yaitu 1 milisecond. Nah, kita coba compile. Oke, sudah tercompile. Cross core-nya sudah dijalankan. Oke, raw score-nya sudah jalan. Kita run, yaitu project tadi, file project tadi. Nah, sini saya menggunakan, karena kita dalam Ramadan kita gunakan gambar muslim ya, muslim. Gambar 2 anak kecil yang sedang bercanda ini mungkin ya. Nah, ini tadi blur kernel size-nya saya tampilkan di source frame, blur kernel size-nya saya tampilkan di source frame. Nah, ini kita bisa rubah-rubah nanti track bar-nya. Nah, ini bisa kita rubah-rubah. Ini blur kernelnya kecil, kemudian kalau blurnya dilebarkan, nah, dan seterusnya. Nah, ini ya. Kalau paling kecil di sini saya gunakan satu blur kernelnya. Kemudian paling besar jadi 10 ya, ini 10. Nah, ini frame source-nya bisa kita rubah-rubah. Oke, kemudian HSV frame-nya, yaitu hasil konversi source ini ke channel HSV. Nah, ini hasilnya. Ini meskipun HSV tapi ditampilkan dengan cara RGB ya. Jadi kalau aslinya ukurannya HSV tapi ditampilkan dengan cara RGB. Nah, ini awal misalkan saya buat dengan kernelnya adalah 2, berarti ukuran kernelnya 3 ya, 2 kali 5, sorry, 5. Nah, proses thresholding ini tadi output dari InRange ini adalah gambar biner 0 dan 1. Kalau lebih dari, kalau di dalam range ini baik lower dan upper ini dia bernilai 1. Kalau di luar dari range antara lower dan upper ini
bernilai 0 atau hitam. Nah, karena ini batasannya di set semua ini, di set 0, di set hitam 0 semua, maka outputnya pun hitam ya, hitam. Nah, untuk proses thresholding, sini saya misalkan kita coba thresholding warna hijau ini ya, warna hijau ini. Coba kita thresholding warna hijau. Untuk men-thresholding warna hijau ini, kita setting dulu upper bound-nya dengan batas tertinggi, kemudian saturasi upper bound-nya di batas tertinggi, kemudian ini kecerahannya ya, kemudian value-nya, kegelapannya kita setting dengan batas tertinggi. Untuk proses thresholding, kita cari dulu warna hijau itu di batas mana. Nah, kita coba ya, warna hijau. Kita cari batas-batasnya. Ini berarti di area ini ya. Nah, area ini warna hijau. Nah, ini warna hijau berarti sekitar ini. Berarti ini kita naikkan lowernya paling bawah. Nah, ini sudah tampak warna hijau. Warna hijau berarti di antara lower bound-nya hue-nya adalah 39 dan 78. Nah, ini sudah dapat warna hijau. Sekarang warna-warna lain ini bisa kita setting melalui saturasinya, baik dicerahkan. Nah, ini biru. Kalau tadi batas saturasi tertinggi adalah biru yang paling cerah. Nah, kalau kita batas bawahnya kita tinggikan, nah yang paling cerah, hijau yang paling cerah adalah yang nampak ya. Kalau lowernya yang hitam, kegelapannya range-nya dari yang paling hitam sampai yang paling cerah ini muncul. Nah, kalau batas ini kegelapannya, kalau kita kebalikannya, kalau kita setting ke bawah, maka yang paling gelap yang akan muncul ya. Yang paling atas adalah yang paling gelap yang akan muncul. Nah, yang paling gelap, yang paling hilang ya, yang akan hilang. Nah, kita sudah dapatkan warna hijau dari ini, warna hijau. Nah, ini opening. Kalau opening menghilangkan yang cerah ya, cerah kita hilangkan. Nah, kalau closing, kalau hanya closing berarti membesarkan yang putih kemarinnya. Nah, kita filter dengan ini, ada titik-titik ini kita hilangkan titik-titik. Oke, dengan ukuran ini 1, ukuran 2. Nah, ini 2 sudah terfilter warna hijau ini. Kalau ingin hijau gelap ya kita setting bagian atasnya, kita turunkan. Nah, ini hanya hijau gelap saja. Saturasi paling bawah ya, paling rendah. Kalau paling gelap. Nah, ini objek dari ini. Untuk tahapan thresholding 3 warna ini, yang pertama kita cari dulu hue-nya di mana, baru kita setting kecerahan dan kegelapannya dari saturasi dan value-nya. Nah, itu untuk proses thresholding dengan 3 warna ya. Nah, kita coba bermain-main dengan, sekarang kita bermain-main dengan kontur ya. Bermain-main dengan kontur. Kontur ini adalah menggambarkan kontur yang ada, yang muncul dalam gambar ya. Yang muncul dalam gambar, kontur apa yang ada dalam gambar. Nah, untuk mencari kontur, pertama kita gunakan fungsi find contour ini. Cara menemukan kontur dalam gambar adalah find contour. Nah, ini gambarnya hanya ada satu channel warna yang bisa dicari di find contour. Di find contour ini ada kontur dan hierarki. Nah, karena di dalam gambar itu terdiri banyak objek,
maka akan ada banyak kontur di dalamnya, akan ada banyak kontur. Nah, maka di sini ada dua jenis variabel yang ada, yang hasil dari find contour, yaitu kontur itu sendiri dan hierarkinya. Antara kontur satu dan yang lain disimpan dalam hierarkinya, susunannya. Nah, kemudian ini ada CV retrieval tree. Ini adalah bagaimana cara menyusun jenis-jenis, bagaimana cara menyusun konturnya itu, hierarkinya itu, hierarki dari kontur itu, bagaimana cara membuat susunannya. Nah, ini lebih jelasnya nanti bisa dipelajari dengan mencari kontur ya. Silahkan cari kontur di OpenCV, nanti ada ini penjelasan lebih detail tentang hierarki dari kontur itu sendiri. Kemudian ini approximately simple, artinya kontur itu diperkirakan secara simple atau seutuhnya. Saya cari dulu. Oke. Kontur. Kontur secara sederhana. Terus oke. Nah, ini approximation method atau metode perkiraan. Kalau menggunakan tidak ada perkiraan, maka konturnya digambar semua. Kalau menggunakan simple, ini hanya ujung-ujungnya saja, hanya beberapa kunci dari kontur gambar itu sendiri. Nah, kalau tidak ada perkiraan, maka semua kontur akan digambar ya. Nah, ini agar pengolahannya lebih ringan, kita gunakan diperkirakan atau menggunakan perkiraan sederhana. Kemudian ini dalam penggunaannya kontur itu sendiri, inputnya ada metode tadi sudah, kemudian mode tadi, hierarkinya, kemudian offsetnya kita mulai dari titik 00, berarti menggunakan 0, tidak ada offset 00. Nah, setelah didapatkan kontur tadi, nah di sini kontur tadi bisa kita gambar ya, kita gambar konturnya. Ini sementara saya gambar dulu konturnya. Kita gambar konturnya dulu. Oke. Jadi sudah dapat kontur, kita dapat hierarkinya, kita gambar ya. Kita gambar ke dalam ini, ke dalam sebuah, saya inisialisasi baru, file metrik ya, metrik gambar dengan ukuran yang sama dengan hasil thresholding ini ya, biar nanti berubah secara otomatis. Nah, nih dengan ukuran yang sama dengan ini, kemudian tipe gambarnya yaitu 8 bit unsigned integer, channelnya 3 channel, berarti bisa berwarna-warni ya. Di sini kita letakkan di sini. Nah, konturnya kita letakkan di ini, kontur ini, file variabel yang sudah kita inisialisasikan. Nah, kita gambar konturnya, kemudian mulai dari kontur yang pertama sampai yang ditemukan yang paling terakhir. Nih, kemudian ini adalah warnanya. Bisa, kalau ini BGR berarti ini B-nya 0, green-nya 0,
rednya 255 berarti kita menggambar konturnya dengan warna merah. Kemudian ini ketebalan, kemudian ini tipe garisnya, tipe garis 8 berarti ada 8 titik yang bisa di 8 titik garis. Kalau 4 ya 4, kalau tadi apa ya, selain 8 4 tipe garis ini. Nah, 8 4 dan anti aliased lainnya. Nah, saya gunakan 8, lebih detail nantinya menggunakan 8. Kemudian ini vektor kita tidak gunakan 0, kemudian ini 0, kemudian poinnya juga tidak kita gunakan. Nah, offsetnya fine counter, drawingnya ini sebentar, drawingnya tadi image yang tempat untuk menggambarnya sudah, konturnya sudah, ID-nya berapa, kontur keberapa yang akan kita gambar, kemudian color sudah, ketebalan sudah, tipe tadi tipe 8. Nah, hierarkinya jadi tidak ada hierarki yang kita gambar, pokoknya semua kontur kita gambar. Kemudian ini maksimum level kita tidak tentukan, pokoknya semua kontur kita gambar. Kemudian offset, nah tidak ada offset ya, 0 poinnya, offsetnya ini 0. Nah, kita gambar, kemudian konturnya saya gambar di kontur ini, kontur drawing. Kita simpan, kemudian coba kita compile. Nah, kita run ya, run. Nah, ini konturnya masih belum ada karena hasil thresholdnya belum ada, maka konturnya belum muncul. Kita coba tadi di 78 sama 33. Luarnya 3. Nah, ini ada banyak objek, maka di sini muncul banyak kontur ya. Nah, banyak kontur. Nah, ini kontur. Pak, saya sederhanakan dengan tadi warna hijau saja. Ini 38 tadi. Nah, kira-kira di situ. Nah, ini ada kontur di dalamnya. Ini yang dimaksud tadi hierarki. Hierarki kontur yang di dalam dan hierarki kontur yang di luar itu maka ada susunannya. Ada susunannya. Itu bergantung pada jenis-jenis hierarki yang akan kita gambar. Nah, kita nggak berfokus pada itu, pokoknya semua kontur kita gambar. Nah, coba kita openingnya, kita hilangkan yang titik-titik hitam. Nah, kita opening, kemudian kita closing. Nah, ini dapat satu kontur gambar dari warna hijau ini. Nah, dari kontur ini kita dapat memanfaatkannya untuk mendeteksi bahwa dalam satu gambar itu jika terdapat satu kontur, kita dapat melingkarinya ya. Nah, di dalam buku ini itu bisa kita gunakan minimum and closing circle, kita lingkari objek yang berkontur, atau bounding rektangular bisa tandai dengan tanda kotak, atau bisa menggunakan minimum rektangular. Di sini ada minimum rektangular, kotak paling minimum yang bisa dibuat dari kontur itu. Kemudian
bisa menggunakan elips ya, elips. Nah, bedanya minimum rektangular dan nih bedanya minimum dan ini minimum. Nah, ini bedanya. Ini menggunakan bounding rektangular, artinya semua objek bisa dibuat kotak, dan ini bounding rektangular, batas-batas tertinggi yang bisa diberi kotak. Kemudian kalau minimum rektangular adalah membentuk kotak yang paling minimum dari kontur itu sendiri. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan menggunakan lingkaran ya. Paling sederhana yaitu melingkari objek yang punya kontur, satu buah kontur yang ada, yang muncul itu kita lingkari. Nah, untuk membuat itu kita inisialisasi, karena lingkaran pasti ada center dan radiusnya, ada titik tengahnya dan berapa jari-jarinya. Fungsinya adalah ini, dengan cara ini kita cari dulu, baru kita gambar lingkarannya. Nah, fungsi yang di atas ini adalah untuk mencari titik tengah dan radius dari kontur yang ditemukan di sini, di find contour. Dari kontur size, kalau size kontur punya kontur 5, berarti masing-masing kita cari minimum circle-nya yang bisa dibentuk. Ini inputnya kontur itu sendiri yang akan kita cari, kemudian nanti didapatkan senternya dan radiusnya, berapa senternya dan radiusnya. Kalau ada 5 ya berarti ada 5 center, 5 titik pusat lingkaran dan 5 radius. Kalau ada satu kontur ya hanya ada satu center dan ada satu radius. Nah, hasil yang ditemukan ini kita gambar selanjutnya. Kita lingkari dengan sebuah lingkaran dengan fungsi circle. Di sini kita gambar di ini contour drawing, ini file yang kita buat tadi. Kemudian yang digambar adalah center itu sendiri dan radiusnya. Kemudian ini warnanya, misalkan ini red, kita rubah green, GR255 green. Kemudian ini ketebalannya 2 dan ini tipe garisnya 8, kemudian ini offsetnya tadi 0 ya. Nah, ini berarti kita menggambar kontur dan melingkarinya. Kita coba. Nah, semua itu. Kita compile. Oh, belum disimpan. Ctrl S, compile. Oke, udah, kita coba. Nah, kita coba threshold tadi di 78. Kita 78, ini 38. Kemudian ini. Nah, di setiap ada kontur minimum kita bisa lingkarin. Nah, dengan memanfaatkan ini, tadi senternya kita bisa manfaatkan untuk mengetahui posisi senternya di mana. Kalau kita print ya, nanti kalau kita tampilkan titik senternya melalui nilainya berapa, x-nya di pixel mana, ini bisa kita tampilkan. Nah, kita coba. Nah, ini hanya ada satu objek saja yang ditampilkan. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk men-tracking objek bergerak dalam kamera ya, dengan warna tertentu. Nah, di sini saya akan coba gunakan itu. Nah, tapi tidak kita gambar di kontur itu, tapi di source-nya ya, nanti gambar di source-nya.
gambar di source-nya. Nah, kita kali ini akan memanfaatkan webcam, berarti ini file gambar ini kita tutup dulu. Nah, cara mengambil gambar dari webcam, caranya adalah cam.read, kita letakkan di file source. Nah, tadi source sudah kita inisialisasi di awal, source, mana ini source. Nah, kita letakkan di situ, baru source tadi diolah di sini ya. Hanya ini bedanya, tadi sudah diinisialisasi, dibuka, kemudian diatur ukurannya, kemudian di read. Nah, ini cara membaca kamera di OpenCV seperti itu. Nah, ini di read, kemudian kita tampilkan, kita simpan, kemudian kita compile. Nah, ini saya matikan dulu, kita pindah kameranya, saya matikan dulu, kembali di sini. Oke, kita coba nyalakan run kameranya. Oke, sudah bisa. Nah, ini inputnya berupa kamera, dari gambar dari kamera saya tampilkan di tadi seperti tadi. Source-nya kita ganti dengan gambar dari kamera webcam, indeksnya 0. Kalau kalian menggunakan laptop yang include ada internal webcamnya, indeksnya 0. Kalau menggunakan eksternal webcam berarti indeksnya 1 ya. Oke, kita setting blurnya kernel blurnya size-nya 2. Kemudian kita coba, di sini saya ada objek berwarna kuning, kita coba cari objek berwarna kuning ini ya. Kita naikkan dulu semuanya, coba cari. Oh, bukan, berarti ini batas ada di bawah, berarti ya, ada di bawah, di bawah. Nah, ini sudah muncul. Nah, kira-kira di sini. Kemudian kita setting lower dan upper bound-nya. Nah, kira-kira ini objeknya. Sorry, yang kita nah, ini kalau ada dua objek berwarna kuning akan dilingkari 2 ya. Kemudian nah, kalau hanya satu saja maka akan dilingkari 1. Nah, itu ada dua. Nah, nanti selanjutnya di video selanjutnya saya akan coba hanya kontur yang paling besar yang dilingkari. Jadi kita cari nilai maksimumnya dari kontur itu sendiri yang kita beri lingkaran. Nah, ini bisa untuk tracing objek ya, tracing objek sederhana berdasarkan warna yang sudah kita tentukan. Nah, ini. Oke, demikian video kali ini. Semoga kalian tetap semangat mempraktekkan apa yang saya berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.